Sebelum pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita mulai bersama, perkenankan kami menyampaikan pemberitahuan sebagai berikut. Laporan keuangan Jumat tanggal 14 Mei 2021. Saldo kas Jumat tanggal 7 Mei 2021 sebesar 82.525.355 rupiah. Infak sholat Jumat tanggal 7 Mei 2021 masuk sebesar 9.900.000 rupiah. Infak parkir 310.000 rupiah. Infak untuk pembuatan papan pengumuman 3 juta rupiah. Infak datangnya dari persewaan tenda sebesar 400.000 rupiah, sehingga total infak masuk 96.135.355 rupiah. Pengeluaran atau operasional peribadatan 3 juta rupiah, perawatan dan perlengkapan 325.000 rupiah, listrik, air, serta telkom 1.982.900 rupiah, biaya papan pengumuman masjid 3.200.000 rupiah, biaya tukang perbaikan pagar belakang 4.950.000 rupiah, sewa tenda 6x6 2 unit untuk sholat Jumat 400.000 rupiah. Total pengeluaran 13.857.900 rupiah, sehingga saldo kas tanggal 14 Mei 2021 sebesar 82.277.455 rupiah. Selanjutnya dari panitia Ramadan, pelaksanaan sholat Idul Fitri, infak masuk sebesar 17.903.000 rupiah, infak parkir 441.000 rupiah. Total pelaksanaan infak sholat Idul Fitri sebesar 18.344.000 rupiah. Jamaah sekalian, marilah kita mulai ibadah sholat Jumat hari ini dengan bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman, Islam, wal ihsan kita sekalian, serta selalu diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wa dunia wal akhirah. Ala hadinya syaulillailahumul Fatihah. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini yang bertindak selaku khotib dan imam, beliau Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin MAG dari Sidoarjo. Untuk menjaga kehusuan pelaksanaan ibadah sholat Jumat, dimohon kepada para jamaah untuk mematikan segala bentuk alat komunikasi, menempati shaf sholat dengan jarak distansi, serta menggunakan masker dengan baik dan benar. Bagi yang berdekatan dengan kota infak, mohon untuk dijalankan. Kepada yang membawa anak di bawah umur, agar selalu didampingi dan diawasi. Dan kepada adik-adik, dimohon untuk tidak ramai sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا منه الآيات وتثبت في قلبنا الإيمان وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari sejenak kita introspeksi diri kita, amaliyah kita. Sudahkah amaliyah kita hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Yang mana sebagaimana maqalah sahabat mengatakan, siapapun orangnya yang hari ini lebih baik amal ibadahnya, perbuatannya, maka ia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, barang siapa yang hari ini sama amal ibadahnya, tidak ada peningkatan dengan amal ibadah sebelumnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, siapapun orangnya yang hari ini lebih jelek dengan hari-hari sebelumnya, termasuk orang yang celaka, orang yang tidak punya kebaikan. Karena apa? Dia termasuk orang yang fasik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masuk bulan Syawal, yang berarti bulan peningkatan. Dalam bulan Syawal ini mestinya kita bisa pandai mengambil hikmah. Di antaranya, ini adalah sebuah bulan kemenangan, yang mana kita telah melaksanakan perintah Allah puasa sebulan penuh. Kita telah melaksanakan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah tambahan, seperti halnya kita melaksanakan tarawih, tadarrus, qiyamul lail, i'tikaf dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita telah melaksanakan perintah Allah, kita telah meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sehingga apa? Kita mendapat predikat. Dalam sebuah hadis disebutkan itqun minan nar, berarti kita bebas dari api neraka. Akan tetapi seringkali kita menyalahartikan atau memberi pengertian yang salah kaprah. Kita bebas berarti kita merdeka, kita bebas melakukan apapun amal-amal, baik itu amal maksiat, dosa-dosa. Sehingga apa? Bukan semakin meningkat, akan tetapi semakin merosot. Ini sering terjadi pandangan bahwa nantinya kita masuk bulan Ramadan, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga perbuatan-perbuatan maksiat diulangi kembali, dilakukan lagi. Ini ada pendapat, ada pemikiran, ada pemahaman seperti itu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka perlu kita luruskan bahwasanya di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal. Selama kita bulan Ramadan, sudahkah kita bisa mempertahankan ibadah kita sebelumnya? Bisakah kita lebih meningkatkan daripada bulan Ramadan kemarin? Ini yang dimaksud. Memang keutamaannya yaitu minal aidin, kita dikembalikan oleh Allah. Artinya apa? Kita menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah, wal maqbulin, dan kita dijadikan hamba Allah yang diterima amalnya di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita bebas, bukan berarti kita semaunya. Di sini kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita menjaga, kita bisa memelihara kemakbulan kita bisa memelihara keaidinan kita bisa memelihara kefaizinan kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Memang dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha. Setiap jiwa manusia disempurnakan oleh Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah berikan ilham, Allah berikan potensi untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kefujuran, kelacutan, dan juga Allah berikan potensi untuk melakukan ketakwaan. Maka dari itu tidak lepas, siapapun orangnya pasti ada potensi untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan ketakwaan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingat bahwa ayat diwajibkannya kita melakukan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Targetnya supaya kita menjadi hamba yang takwa. Kita dilatih, digembleng dalam bulan Ramadan untuk menjadi hamba yang takwa. Tinggal bagaimana aplikasinya dalam prakteknya kita setelah bulan Ramadan. Kita masuk dalam bulan Syawal ini. Bagaimana buktinya? Apakah kita semakin takwa atau semakin fujur atau semakin banyak melakukan maksiat? Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wa qad khaba man dassaha. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sungguh kita termasuk orang yang rusak. Kenapa? Kita mengotori diri kita dengan dosa-dosa kecil yang berulang kali, apalagi dosa yang besar. Siapapun orangnya, kalau melakukan dosa itu artinya dia telah mengotori dirinya. Kalau dia mengotori dirinya, berarti dia menghancurkan, merusak daripada ketakwaannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, betapa kita ruginya setelah melatih diri kita menjadi hamba yang takwa, kita rusak lagi di bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelahnya. Ini yang dikhawatirkan, wa qad khaba man dassaha. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Terus bagaimana? Ingat, dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Memang iblis itu telah minta izin kepada Allah. Ya Allah, dengan keagunganmu, aku akan menggiring anak cucu Adam. Aku akan ajak bersama-sama anak cucu Adam untuk tenggelam di nerakanya, di nerakamu ya Allah. Semuanya saya ajak. Tapi ingat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis dan anak turunnya tidak akan berhasil untuk la ughwiyannahum, untuk mengajak kita bergerombol masuk ke nerakanya Allah, kalau dalam hati kita bisa menerapkan sebagai hamba Allah, hamba yang mukhlasin, hamba yang mengharap ridha Allah, hamba yang selalu menjaga hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk selalu menjaga imannya kepada Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini sebagai tameng kita memasuki bulan Syawal, yang mana pada hari ini mulai tanggal 1 Syawal setan, iblis dan anak turunnya semuanya dilepas dari belenggu untuk mencari mangsa, untuk bersama-sama masuk ke neraka Allah. Karena kemarin telah dibelenggu selama 1 bulan, sekarang balas dendam, mengajak kita, memberikan virus-virus maksiat agar kita terbuai, agar kita senang dunia, agar kita masuk sifat-sifat mazmumah. Apa itu? Sombong, ananiah, selalu menunjukkan dirinya bisa melakukan apapun bentuknya ibadah. Sehingga apa? Dia bisa sedekah karena tidak ingin dilihat orang lain. Dia melakukan mencari ilmu, dia ingin mendapat pujian dari orang lain. Dia melakukan bentuk jihad, perjuangan dalam bentuk apapun,
untuk kepentingan agama, tapi dia karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Dia melakukan ibadah apapun karena dia ingin mendapatkan perhatian selain dari Allah. Ingat, ini termasuk virus-virus yang disebarkan oleh syaitan. Sehingga apa nantinya kita di hadapan Allah, sebesar apapun ibadah kita, karena niatnya, karena syiriknya hati, sehingga Allah akan menolak semua amal itu. Apapun yang kamu lakukan bohong, semua itu bukan karena aku, bukan karena Allah, akan tetapi karena syirik, karena menyekutukan aku, karena menyekutukan Allah, karena mencari perhatian. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana? Kita harus jaga hati, niat. Apapun yang kita punya potensi, yang kita punya kelebihan, yang kita punya nilai-nilai ibadah, kita tanamkan dalam hati kita. Semata-mata itu karena kita mengharap rahmatnya Allah, karena itu karena pertolongan Allah, karena welas asihnya Allah, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena jabatan kita ini. Semua itu karena welasnya Allah, rahmatnya Allah. Rahmat Allah bisa berupa apapun, bisa jabatan, bisa materi, bisa kesehatan, bisa dalam bentuk ujian musibah. Itu hadirnya rahmatnya Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menerima rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai hamba Allah, kita bisa memasukkan nawaitu kita untuk melakukan ibadah karena kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, pasti akan muncul dalam hati kita. Kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu menangis, yang selalu mempertimbangkan banyak mana ibadah kita dan maksiat kita, banyak mana durhaka kita dengan ibadah kita. Kalau sudah muncul ini, tidak mungkin kita akan menjadi hamba yang sombong, tidak mungkin kita akan menjadi hamba yang merasa diri kita lebih baik. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kelebihan, semuanya itu pertolongan Allah. Kalau begitu, siapapun yang kita hadapi, yang kita berikan bantuan, yang kita ajak komunikasi, apapun bentuk yang kita lakukan, kita akan muncul menghormati orang lain, kita akan muncul toleransi kepada orang lain. Kelihatannya sepilih, tapi prakteknya susah. Makanya perlu kita tanamkan bahwa diri kita ini perlu selalu mendapatkan rahmatnya Allah, agar jangan sampai masuk sifat-sifatnya setan, jangan sampai niat kita salah, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang bukan. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang nantinya ketemu dengan Allah dengan membawa sekepok, dengan membawa segudang amal, akan tetapi semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena syirik dalam hati kita, bukan karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan khutbah ini membawa manfaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعين الخلائق أرضها وسمائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.